Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Dunia Tani. Oke sahabat tani, untuk video kali ini apa yang akan saya bahas yaitu tentang masih di kelapa sawit teman-teman ya. Saya akan kasih tunjuk pada teman-teman di mana kelapa sawit yang sudah tinggi itu bisa berpotensi menjadi jantan ya. Ini sangat menarik teman-teman ya. Oke, nanti saya tunjukkan ke sana teman-teman. Di sebelah sana ada teman-teman. Oke, saya akan jalan ke sini, saya kasih tunjuk pada teman-teman. Nah, bisa dilihat, wah sangat indah ya, bersih teman-teman lahannya. Memang kalau di suatu perusahaan itu bisa bersih kayak gini teman-teman, karena tenaganya terjamin itu ya salah satunya. Oke, sebelah sini saya kasih tunjuk itu teman-teman. Nah, ini dia, saya kasih tunjuk ya. Nah, ini adalah sawit dimana sawit jantan itu tidak apa ya namanya ya, tergantung masih kecil atau sudah sedengan ataupun tinggi, itu pasti akan berpotensi menjadi jantan bisa. Nah, kok bisa begitu, kenapa ya? Ya, saya akan bahas tentang ini teman-teman ya. Oke, dan jangan lupa jika ingin yang bergabung ya, ingin belajar tentang perkebunan kelapa sawit dari persiapan lahan mau sampai masa TBM ke TM, mulai menanam gimana caranya, sudah ada di fitur gabung Dunia Tani. Yang masih belum tahu cara gabungnya gimana, silakan di subscribe dulu, karena kalau tidak di subscribe dia tidak akan muncul di sebelahnya subscribe itu ya. Kalau sudah di subscribe nanti akan muncul tulisan gabung di situ teman-teman ya. Ya, boleh masuk ke situ, nanti akan diarahkan ke sistem pihak YouTube sendiri. Oke, kita lanjut lagi untuk pembahasan ini. Nah, kelapa sawit ini kenapa kok bisa jantan padahal sudah setinggi ini teman-teman. Nah, awalnya itu tidak jantan teman-teman ya, tetap berbuah. Tapi lama kelamaan kok bisa menjadi jantan. Ini apa penyebabnya? Jadi petani-petani kelapa sawit ini ya, sebenarnya untuk kelapa sawit jantan itu sudah terdeteksi dari dini, dari kecil itu sudah teman-teman ya. Nah, karena sudah terdeteksi, nah di situ dirawat, dipupuk dan di pruning, ya selalu turun buah, turun pelepah, makanya dia berbuah menjadi ya, jadi buah teman-teman. Lalu ketika kita sudah tidak merawatnya lagi teman-teman ya, itu akan kembali lagi seperti ini jantan. Ini kan bisa dilihat ya, pelepahnya itu tidak pernah dipotong ya teman-teman ya, tidak pernah dipruning. Jadi dia berpotensi menjadi jantan lagi gitu loh. Nah, ini tidak akan jadi buah lagi kalau sudah setinggi ini teman-teman. Alasannya kenapa? Karena sudah sudah terlalu tua untuk pokokan kelapa sawit ini. Ya, kalau masih muda ya oke lah, kita bisa mengatasinya. Tapi kalau sudah setinggi ini, saya sudah jamin 100% tidak akan jadi. Jadi jalan satu-satunya itu ya kita tumbang gitu loh ya. Ya, ini meskipun ini bibitnya bukan bibit abal-abal ya teman-teman ya. Ini ya tahu sendiri kalau di PT itu ya bibitnya tidak mungkin abal-abal ya teman-teman, selalu bibit yang unggul. Nah, dan bibitnya di sini itu tidak satu jenis saja, melainkan banyak jenis, ada 4 jenis kalau nggak salah dalam satu blok ini teman-teman. Oke, tuh. Jadi itu penyebabnya apa? Jadi sudah jelas ya. Sebenarnya sudah dari kecil itu sudah terdeteksi itu adalah kelapa sawit jantan. Cuma dipertahankan, dirawat, lalu dipupuk rutin. Nah, jadinya memang berbuah teman-teman. Nah, dalam berbuah itu kalau di mana perusahaan itu namanya ada yang buah parteno teman-teman. Buah parteno atau buah mantel. Buah mantel ini biasanya dia berbuah, tapi untuk berondolannya itu tidak akan tumbuh teman-teman. Itulah buah mantel. Nah, meskipun ada di bawahnya itu yang tumbuh, saya kasih tunjuk pada teman-teman. Itu sebenarnya bukan dari pokokan ini teman-teman. Nah, ini dia. Nah, ini bukan dari pokokannya teman-teman. Ini adalah, nah ini bisa dilihat ya, ini
Ini bukan dari pokokan ini teman-teman, melainkan dari biasanya dibawa oleh tikus itu ya. Jadi yang sana, yang sebelah sana, yang ini kan, ini betina teman-teman. Itu biasanya brondolannya dimakan oleh tikus lalu dibawa ke sana. Jadi tumbuh di situ teman-teman ya. Jadi itu, nah, jadi sudah jelas ya. Jadi kelapa sawit yang sudah tinggi pun berpotensi menjadi jantan bisa teman-teman. Nah, apakah kelapa sawit betina bisa menjadi jantan? Bisa juga teman-teman ya, bisa juga. Itu. Asalkan ya ini seperti ini. Awalnya itu sudah terdeteksi kalau ini adalah jantan, cuman dibiarkan dirawat lalu dipupuk, bukan dibiarkan saja. Maksudnya dibiarkan itu bukan ditumbang teman-teman, tapi dirawat, dipupuk, lalu dipruning, dia akan berbuah teman-teman, pasti akan berbuah itu. Nah bisa dilihat ya, sudah setinggi ini loh. Jadi tidak, sawit jantan itu tidak terjadi, masih kecil saja. Kalau masih kecil kita bisa mengatasinya ya, caranya yaitu dipruning sampai bersih, sampai habis. Biasanya kalau saya pribadi di perkebunan kelapa sawit itu biasanya saya habiskan daun kelapa sawitnya, lalu saya kasih boron atau borat ya, bisa saja teman-teman ya. Nah itu nanti kedepannya dia akan menjadi buah landak. Nah buah landak inilah kita buangin dulu ya, kita buang-buang semua, baru dia akan bagus buahnya dan jadi. Tapi kelemahannya adalah dia tidak akan pernah tumbuh teman-teman. Untuk anunya apa namanya, buahnya itu, brondolannya itu tidak akan bisa tumbuh. Itulah namanya kalau di perusahaan itu namanya buah mantel atau buah parteno ya teman-teman ya. Oke, semoga ini bermanfaat ya, informasi tentang kelapa sawit jantan itu. Jadi kelapa sawit setinggi ini pun masih bisa menjadi berpotensi jantan teman-teman ya. Tuh, oke. Nah, ini sangat bersih sekali seperti yang saya bilang tadi ya. Namanya di perusahaan itu karena tenaga kerjanya itu memadai ya, bisa bersih ini ya. Tuh, sangat luar biasa teman-teman ya. Oke, semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman dan bisa diambil sisi positif dan titik poinnya pada video kali ini. Jangan lupa untuk ini yang ingin belajar silakan gabung, tidak gabung pun tidak masalah teman-teman ya, tidak ada paksaan dalam ini. Oke, semoga bermanfaat ya video kali ini, dan saya akhiri videonya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya tentang perkebunan kelapa sawit. Dan jangan lupa nanti tidak akan perkebunan saja kelapa sawit teman-teman ya, tapi perkebunan padi pun, jagung pun akan saya kasih tunjuk pada teman-teman gimana cara merawat, gimana cara bisa menghasilkan yang luar biasa bagi petani kelapa sawit. Intinya semuanya demi petani Indonesia. Oke. Oke, saya akhiri dari sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri dan petani sehat luar biasa.